Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Kurniawan. Kali ini saya akan membuat tugas mengenai laut bebas atau high sea untuk tugas hukum laut internasional. Dalam UNCLOS, laut lepas atau high sea diatur dalam bab 7 pasal 86. Dalam pasal 87 UNCLOS disebutkan bahwa laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau negara tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan hukum internasional. Kebebasan di laut lepas itu meliputi yang pertama ada kebebasan berlayar, kedua ada kebebasan penerbangan, yang ketiga kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dan yang keempat ada kebebasan untuk menangkap ikan. Di kebebasan di laut lepas sendiri ada hak untuk berlayar. Dalam hak berlayar sendiri diatur dalam pasal 90 UNCLOS yang berbunyi setiap negara baik berpantai atau tidak berpantai mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas. Selain itu, dalam prinsip kebebasan di laut lepas ada juga terdapat hak akses ke dan dari laut dan kebebasan transit. Hal ini diatur dalam pasal 125 UNCLOS yang berbunyi negara tidak berpantai memiliki hak untuk akses dan dari laut untuk keperluan melaksanakan hak yang ditentukan dalam konvensi ini, termasuk yang bertalian dengan kebebasan laut lepas dan warisan bersama umat manusia. Untuk keperluan ini, negara tak berpantai harus menikmati kebebasan transit melalui wilayah negara transit dengan menggunakan semua alat pengangkutan. Dan yang ketiga ada hak untuk menangkap ikan di laut lepas. Hak untuk menangkap ikan di laut lepas ini diatur dalam pasal 116 UNCLOS yang berbunyi semua negara mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada A. Kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional, B. Hak dan kewajiban maupun kepentingan negara pantai yang ditentukan dalam pasal 63 ayat 2 dan pasal 64 sampai 67, dan yang C, ketentuan bagian ini. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai prinsip hukum di laut lepas. Yang pertama, hukum laut internasional sendiri merupakan bagian hukum internasional publik yang terkait dengan rezim dan pembagian wilayah laut. Yang kedua, prinsip hukum laut internasional sendiri yaitu res komunis. Apa sih res komunis itu? Res komunis adalah laut dianggap sebagai milik bersama masyarakat di dunia, sehingga laut itu tidak bisa dimiliki oleh satu negara ataupun pihak manapun. Dan prinsip yang ketiga ada res nullius. Nah, res nullius ini kebalikan dari res komunis. Res nullius artinya laut itu tidak ada yang dimiliki, oleh karena itu dia dapat diambil atau negara itu dapat mengambil laut atau menjadikan laut itu sebagai bagian dari milik mereka, sehingga laut itu mempunyai pemiliknya. Materi selanjutnya kita akan bahas mengenai status kapal di laut lepas. Mengenai status kapal di laut lepas diatur dalam pasal 92 UNCLOS. Ayat 1 berbunyi, kapal harus berlayar di bawah bendera suatu negara saja, dan kecuali dalam hal-hal di luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh merobohkan bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan kepemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran. Ayat 2, sebuah kapal yang berada di bawah bendera dua negara atau lebih dan menggunakannya berdasarkan kemudahan tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap negara lain manapun yang dapat dianggap sebagai suatu kapal tanpa kebangsaan. Nah, mengenai kebangsaan kapal sendiri juga diatur dalam UNCLOS. Pengaturannya dalam pasal 91 mengenai kebangsaan kapal. Ayat 1 berbunyi, setiap negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal, untuk pendaftaran kapal di wilayah dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh-sungguh antara negara dengan kapal itu.
Ayat 2, setiap negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen yang diperlukan untuk itu. Lanjut yaitu kewajiban negara bendera yang diatur dalam pasal 94 UNCLOS ayat 1 berbunyi, setiap negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya. Ayat 2, kekhususannya setiap negara harus A. Memelihara suatu daftar atau register kapal-kapal yang memuat nama dan keterangan-keterangan lainnya tentang kapal yang mengibarkan benderanya, kecuali kapal yang dikecualikan dari peraturan-peraturan internasional yang diterima secara umum karena ukurannya yang kecil. Dan yang B, menjalankan yurisdiksi di bawah perundang-undangan nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya dan nahkoda, perwira, serta awak kapal bertalian dengan masalah administratif, teknik, dan sosial mengenai kapal itu. Nah, apakah teman-teman tahu kalau di laut lepas itu sebenarnya kapal itu mempunyai kekebalan loh. Artinya dalam kapal itu sendiri tidak berlaku hukum dari negara luar, tapi berlaku tetap hukum negara bendera. Yang pertama ada kekebalan untuk kapal perang. Kapal perang ini khususnya di laut lepas. Hal ini diatur dalam pasal 95 UNCLOS yang berbunyi, kapal perang di laut lepas memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi negara manapun selain negara bendera. Yang kedua, pasal 93 UNCLOS, kapal yang memiliki bendera PBB, badan-badan khusus atau Badan Tenaga Atom Internasional. Pasal-pasal yang tidak terdahulu tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kapal-kapal yang digunakan dalam dinas resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khusus atau Badan Tenaga Atom Internasional yang mengibarkan bendera organisasi tersebut. Artinya kapal perang dan juga kapal milik PBB dan organisasi lainnya itu mempunyai kekebalan, yaitu tetap tunduk pada negara bendera, tidak tunduk pada negara lain. Dan yang ketiga yaitu kekebalan kapal yang hanya digunakan untuk dinas pemerintahan secara komersil. Hal ini diatur dalam pasal 96 UNCLOS yang berbunyi, kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh suatu negara dan digunakan hanya untuk dinas pemerintahan non-komersial di laut lepas memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi negara manapun kecuali negara bendera. Artinya kalau kapal tersebut milik Indonesia, artinya yurisdiksi yang berlaku terhadap kapal di laut lepas tersebut tetap mengikuti yurisdiksi negara Indonesia. Kalian tahu nggak bahwa di laut lepas itu sebenarnya juga tidak sebebas yang kalian pikir. Di laut lepas sendiri mempunyai atau harus diawasi oleh suatu lembaga atau suatu negara. Hal ini diatur dalam pasal 110, yaitu hak untuk melakukan pemeriksaan yang berbunyi, kecuali apabila perbuatan mengganggu berasal dari wewenang yang berdasarkan perjanjian. Suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas, selain kapal yang memiliki kekebalan penuh sesuai pasal 95 dan pasal 96, tidak dibenarkan untuk menaikinya kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa kapal tersebut terlibat dalam perompakan, kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak, kapal tersebut terlibat dalam penyiaran gelap dan negara bendera kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109, kapal tersebut tanpa kebangsaan atau walaupun mengibarkan bendera suatu negara atau menolak untuk tidak memperlihatkan benderanya, kapal tersebut dalam kenyataannya memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut. Kapal perang tersebut dapat melaksanakan pemeriksaan atas hak kapal tersebut untuk mengibarkan benderanya. Untuk keperluan ini, kapal perang boleh mengirimkan sekoci di bawah perintah seorang perwira ke kapal yang dicurigai. Apabila kecurigaan tetap ada setelah dokumen-dokumen diperiksa, dapat diteruskan dengan pemeriksaan berikutnya di atas kapal yang harus dilakukan dengan memperhatikan segala pertimbangan yang mungkin. Selain hal-hal yang telah dijelaskan tadi, ada juga mengenai kewajiban untuk bekerja sama dalam penindasan pembajakan di laut bebas. Hal ini diatur dalam pasal 100 sampai pasal 107 dalam UNCLOS. Pasal 100 sendiri berbunyi, setiap negara harus bekerja sama sepenuhnya dalam menindas pembajakan di laut lepas.
dan di tempat lain maupun di luar yurisdiksi negara tersebut. Artinya setiap negara harus bekerja sama. Misalnya negara Indonesia dan negara Malaysia bekerja sama untuk memberantas pembajakan di negara Filipina. Walaupun itu tetap di luar yurisdiksi mereka, tapi setiap negara itu harus bekerja sama untuk memberantas pembajakan walaupun di luar negara tersebut. Selain pembajakan ada juga penyiaran gelap. Penyiaran gelap ini juga sebenarnya ilegal dan dapat menyebabkan kecelakaan terhadap suatu kapal. Nah, apabila hal ini terjadi, maka negara atau kapal yang melakukan penyiaran gelap tersebut di laut bebas dapat dilakukan upaya di muka pengadilan oleh negara bendera kapal yang dirugikan tentunya, kemudian negara registrasi instansi, negara tempat di mana orang itu menjadi warga negara, setiap negara di mana transisi itu yang dapat diterima, dan yang terakhir setiap negara di mana komunikasi radio yang sah mengalami gangguan. Kemudian yaitu perdagangan gelap obat narkotik atau bahan-bahan psikotropika yang diatur dalam pasal 108 UNCLOS. Setiap negara harus bekerja sama dalam menumpas perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis yang dilakukan oleh kapal di laut lepas bertentangan dengan konvensi internasional. Artinya setiap negara itu harus bekerja sama untuk memberantas perdagangan gelap untuk bahan-bahan narkotik. Jadi narkotik itu tetap ilegal meskipun dia berada di laut lepas. Dan yang terakhir yaitu pembahasan mengenai penangkapan ikan di laut bebas. Penangkapan ikan ini diatur dalam pasal 117 dan pasal 119 UNCLOS. Setiap negara berkewajiban untuk mengadakan tindakan pertalian dengan warga negaranya untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas. Negara harus mendukung warga negaranya untuk melakukan kegiatan konservasi. Contohnya dalam hal penangkapan ikan. Namun dalam penangkapan ikan ini negara atau warga negara harus tetap sesuai dengan peraturan, artinya melakukan penangkapan ikan secara legal dan tidak menggunakan bahan-bahan peledak atau misalnya dengan menggunakan bom. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai laut bebas atau high sea. Saya rasa memang banyak kekurangan di dalamnya. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.